Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas teknik pencatatan dalam observasi. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota. Yang pertama, Alfianisa Imanda Utami, Anandita Putri, Egil SK Rosadi, Livia Nur Sabilah, Mariana, dan Nabila Putri Arlifah. Materi pembahasan yang pertama teknik pencatatan, yang kedua jenis-jenis pencatatan. Di sini saya akan membahas tentang definisi time sampling. Menurut Benson pada tahun 2000, time sampling adalah mengambil sebagian kecil waktu dari keseluruhan periode observasi untuk melihat perilaku anak. Jadi, kita memilih waktu tertentu untuk mengamati dan bukan terus-menerus sepanjang observasi. Jadi, kita memilih waktu semaksimal mungkin. Hal yang perlu dipahami juga bukan hanya waktu saja yang disampling, tetapi tingkah laku tertentu yang dimaksudkan terjadi. Jadi, kita memilih waktu tertentu untuk mengamati, bukan terus-menerus sepanjang observasi. Selanjutnya ada teknik pencatatan dalam time sampling. Menurut Benson 2000, metode pencatatan juga dapat bervariasi karena dapat menggunakan sistem kode atau menggunakan narrative description. Namun menurut penulis, sistem pencatatan sebaiknya menggunakan sistem kode karena lebih mudah. Menurut Benson, sistem kode adalah pencatatan yang biasa dipilih dalam time sampling. Sistem kode mempersyaratkan observer untuk memberi tanda di form observasi ketika anak menampilkan tingkah laku yang dimaksud. Selanjutnya ada penggunaan time sampling. Menurut Settler, tahun 2006 menyatakan bahwa penggunaan utama time sampling adalah untuk mencatat tingkah laku yang overt atau tampak, tidak dapat segera ditentukan mulai dan selesainya, dan terjadi dalam frekuensi moderat, yaitu sekali dalam setiap 10-15 detik. Tingkah laku lain yang dapat dicatat dengan metode time sampling mencakup aktivitas seperti membaca, bekerja, duduk, menyentuh benda, mendorong anak lain, berteriak-teriak, menjerit-jerit, membentur-benturkan kepala, bermain dengan mainan, membuat keributan dengan suara-suara keras atau bising, berbaring, tidur, dan membantah. Tampak bahwa time sampling digunakan untuk mencatat tingkah laku yang tergolong non-diskrit yang berdurasi lama. Contoh time sampling. Di sini kami mempunyai interval waktu sebanyak 3 menit yang akan mengobservasi Jim sebagai keterangan R, yaitu anak yang dimaksud. Interval waktu adalah membagi waktu observasi menjadi potongan kecil yang sama. Contohnya, satu interval kami bagi menjadi 10 detik. 5 detik pertama untuk mengamati dan 5 detik kedua untuk mencatat. Jadi setiap interval itu berlangsung selama 15 detik. Karena ada 12 interval, jadi total waktu observasi yaitu 12 dikali 15 detik sama dengan 180 detik dan menjadi 3 menit. Ada 3 jenis tingkah laku yang diperhatikan. Pertama, passive of test, yaitu tidak mengerjakan tugas atau hanya diam dan pasif. Yang kedua, descriptive of test, tidak mengerjakan tugas tapi sambil mengganggu. Yang terakhir ada on test, yaitu benar-benar mengerjakan tugas. Selanjutnya masuk ke cara kerja. Di sini ada 12 interval. Interval pertama itu 0-10 detik. Jim diam melamun dan tidak menulis atau disebut dengan passive of test. Interval 2 15-25 detik. Jim mulai menulis on test. Interval 3 30-40 detik. Jim ngobrol dengan temannya, descriptive of test. Interval 4 45-50 detik. Jim menulis lagi. Interval 5 60-70 detik. Jim menunduk tanpa kerja. Interval 6 75-85 detik. Jim masih melamun. Dan sampai seterusnya ke interval 12. Langsung ke penjelasan singkatnya. Yang pertama on test, Jim melakukan sebanyak 6 kali, passive of test sebanyak 5 kali, descriptive of test sebanyak 1 kali. Kesimpulannya, Jim 50% waktunya tidak mengerjakan tugas itu ada 6 dari 12 interval yang ada. Sementara sisanya, Jim itu cukup sering menulis atau mengerjakan tugas. Dengan data hasil observasi ini, guru dapat melihat dan bisa menyimpulkan bahwa Jim itu perlu dukungan, contohnya dari keluarga, guru, atau teman-temannya, supaya dapat konsisten dan fokus. Ada prosedur time sampling. Yang pertama ada partial interval time sampling. Catat jika perilaku muncul sekali saja dalam interval, tidak peduli berapa lama berlangsung. Cocok untuk perilaku cepat dan sering. Contohnya seperti senyum atau menoleh. Yang kedua ada wall interval time sampling. Catat hanya jika perilaku berlangsung terus-menerus sepanjang interval. Cocok untuk mengetahui durasi perilaku panjang. Contoh seperti duduk, diam, keluar bangku. Yang ketiga, point in time interval sampling. Catat perilaku hanya pada saat tertentu di dalam interval. Misalnya, tiap menit satu cocok untuk perilaku dengan frekuensi sedang, seperti tics atau gerakan tangan. Lalu yang keempat ada momentary time interval sampling. Catat perilaku hanya jika terjadi tetap menjelang akhir interval. Cocok untuk efisiensi observasi banyak subjek secara bergantian. Yang kelima ada variable intercalation interval time sampling. Catat perilaku pada waktu yang dipilih acak di dalam interval. Cocok untuk mendapatkan sampel representatif tanpa bias waktu tertentu. Mendesain time sampling. Menurut Settler tahun 2006, dalam mendesain time sampling kita harus memutuskan, yang pertama, jumlah waktu yang dibutuhkan atau berapa kali untuk mengobservasi anak. Yang kedua, total lamanya periode observasi. Yang ketiga, berapa periode observasi yang akan diselenggarakan. Yang keempat, tipe time sampling yang akan dipakai. Yang kelima, panjang atau lamanya setiap interval waktu untuk mengobservasi. Yang keenam, panjang atau lamanya setiap interval waktu untuk mencatat. Yang ketujuh, target behavior yang akan diobservasi. Dan yang terakhir ada metode pencatatan data.
Kelebihan time sampling. Menurut Benzen tahun 2000 menyatakan bahwa semua tingkah laku dapat dijaring lewat time sampling. Metode ini juga ekonomis dari sisi waktu dan energi atau efisien. Dikatakan efisien karena mengatur secara tepat konten yang akan diobservasi dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Efisiensi juga dicapai dengan menggunakan sistem kode sehingga mengurangi penilaian yang berbeda dari beberapa observer dan dapat menghindari kekeliruan judgment melalui inter-observer reliability. Data yang dihasilkan time sampling juga reliable dan representatif. Keterbatasan time sampling menurut Sattler tahun 2002 sampai 2006 mengungkapkan bahwa time sampling bagaimanapun hanya menyediakan informasi rangkaian tingkah laku yang kurang mendalam karena interval waktu yang menjadi kerangka observasinya bukan tingkah laku. Time sampling juga gagal menyediakan informasi berkaitan dengan kualitas tingkah laku dan situasi, kecuali jika kualitas dan situasi dimasukkan ke dalam sistem kode. Time sampling tidak menggunakan frekuensi dan durasi yang aktual, sehingga perbedaan pembagian interval waktu dapat membuat keadaan sesungguhnya tidak tertangkap dengan baik. Jenis-jenis pencatatan. Pada tahun 1984, Cartwright menyatakan bahwa pencatatan observasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yakni anecdotal record, narrative description, diary description. Yang pertama, anecdotal record. Tipe anecdotal record digunakan untuk mencatat tingkah laku yang tidak dapat diantisipasi akan terjadi. Tingkah laku ini biasanya adalah tingkah laku yang tidak biasa ditampilkan atau bukan tingkah laku yang biasanya muncul oleh individu. Contohnya, Rina anaknya pemalu banget, jarang mau ngomong di depan teman-teman. Tapi hari Senin kemarin, waktu guru nanya siapa yang mau cerita tentang liburan, tiba-tiba Rina langsung angkat tangan dan cerita panjang lebar tentang liburannya di pantai sama keluarganya. Semua temannya kaget karena biasanya dia jarang ngobrol. Yang kedua, narrative description. Tipe narrative description digunakan untuk mencatat tingkah laku secara padanya dalam suatu konteks tertentu. Biasanya mencakup deskripsi atau gambaran tingkah laku secara keseluruhan dalam konteks tertentu. Contohnya, waktu jam istirahat tadi, Adi duduk di bangku sambil makan bekalnya. Tidak lama kemudian, ada dua temannya datang. Adi langsung berbagi bekalnya ke salah satu temannya. Setelah makan bareng, mereka bertiga main bareng di halaman sampai bel masuk berbunyi. 3. Diary description. Tipe diary description ini digunakan untuk mencatat perkembangan psikologis dari seorang individu anak secara kronologis sehingga dapat diketahui di usia berapa anak memunculkan keterampilan atau kemampuan baru dalam suatu aspek psikologis. Misalnya, aspek motorik, emosi, dan sosial. Dapat berupa deskripsi tingkah laku yang dimaksud. Contohnya, seperti umur 8 bulan, Salsa udah mulai bisa duduk tanpa harus ditopang. Umur 1 tahun, Salsa pertama kali bisa jalan tetapi baru beberapa langkah meskipun masih sering terjatuh. Umur 1,5 tahun, Salsa sudah bisa mengucapkan beberapa kata seperti mama dan ayah. Umur 2 tahun, Salsa suka main masak-masakan dengan mainan barunya. Umur 3 tahun, Salsa bisa nyanyi lagu anak-anak dari awal sampai akhir dengan lancar. Kesimpulan, teknik pencatatan observasi adalah cara sistematis untuk merekam perilaku agar data lebih objektif dan bermanfaat. Time sampling menjadi metode utama karena efisien dan representatif. Meskipun terbatas dalam menggambarkan kualitas serta durasi perilaku, sementara itu, metode lain seperti anecdotal record, narrative description, dan diary description melengkapi hasil observasi dengan fokus pada perilaku unik, konteks, maupun perkembangan individu. Pemilihan teknik yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan, jenis perilaku, dan situasi agar data yang diperoleh akurat serta berguna dalam memahami perilaku manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.